Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasihatus Sofa, kelas IATA. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bersyukur dalam surat An-Nahl ayat 78 perspektif Quraisy Shihab. Secara umum, sebagai fitrah dari Allah, manusia dikaruniai berbagai sarana sebagai pendukung bagi manusia untuk dapat menjalani kehidupannya sebagai manusia di bumi. Di antara sarana tersebut telah melekat pada diri manusia dari semenjak terlahir ke dunia. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam banyak menyebutkan tentang betapa penting dari sarana-sarana yang telah Allah berikan kepada manusia. Sebagian sarana tersebut tersebutlah panca indera dan akal. Kedua sarana tersebut merupakan sarana bagi manusia yang teramat penting bagi kehidupannya. Mengingat betapa pentingnya sarana tersebut, Allah senantiasa mengingatkan kepada manusia agar apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia hendaklah disyukurinya. Rasa syukur yang dimaksud adalah dengan menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia berupa pendengaran, penglihatan, akal, agar dapat digunakan untuk menjalankan perintah Allah, yaitu dengan memaksimalkan fungsi dari kedua sarana tersebut yang telah Allah anugerahkan dengan cara menjaganya, memeliharanya, dan mengembangkannya agar dapat memberikan kemanfaatan baik bagi dirinya sendiri, orang lain, maupun dunianya. Nama An-Nahl terambil dari kata nahl atau lebah yang disebut pada ayat 68 surat ini. Kata tersebut hanya ditemukan sekali dalam Al-Quran, yakni pada ayat tersebut. Ada juga ulama yang menamainya surat An-Ni'am, karena sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah uraikan di sini. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah lah yang berbuat dan berkuasa penuh. Di antara dalil-dalil itu disebutkan penciptaan manusia dalam berbagai perkembangannya, seperti yang ada dalam ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan aneka hati agar kalian bersyukur. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 78 memiliki munasabah ayat sebelum dan sesudahnya, yakni ayat 77, 78, dan 79 pada surat An-Nahl. Pada ayat 77 dijelaskan apa yang ada di langit dan di bumi hanya kepunyaan Allah semata. Karena Allah lah yang telah menciptakan seluruh alam seisinya, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Setelah itu, ayat tersebut menyebutkan kejadian hari kiamat yang hanya berlaku sekejap mata. Dengan demikian, Allah lah yang mengatur semua ini dengan kekuasaannya. Kemudian, pada ayat 78, Allah telah menjelaskan sesuatu yang gaib, yakni proses kejadian manusia, yang mana keluarnya seorang bayi dari rahim ibunya. Perlu diketahui pada ayat 77 dan 78 tersebut menggambarkan betapa kuasanya Allah dalam menjadikan sesuatu dan menghancurkannya. Sedangkan pada ayat 78, Allah telah menjadikan seorang dengan kekuasaannya melalui proses kelahiran. Ayat 78 ini menghubungkan dengan ayat yang sebelumnya, karena menyatakan bahwa uraiannya merupakan salah satu dari bukti kekuasaan Allah menghidupkan kembali siapa yang meninggal dunia, serta membangkitkan pada hari kiamat. Ayat ini menyatakan, dan sebagaimana Allah telah mengeluarkan kamu berdasarkan kekuasaan dan ilmunya dari perut ibu kamu, sedang tadinya kamu tidak berwujud, maka demikian juga Dia mengeluarkan kamu dari perut bumi dan menghidupkan kamu kembali. Sedangkan ayat 79 surat An-Nahl ini tidak menjelaskan tentang anugerah yang telah diberikan oleh Allah, akan tetapi menekankan pada pembuktian betapa kekuasaannya hanya dalam genggaman tangan Allah semata. Ayat-ayat di atas menggunakan kata as-sama atau pendengaran dengan bentuk tunggal dan menempatkannya sebelum kata al-absari atau penglihatan-penglihatan yang berbentuk jamak serta al-afidah atau aneka hati yang juga berbentuk jamak. Kata al-afidah adalah bentuk jamak dari kata fuad yang penulis menerjemahkan dengan aneka hati guna menunjuk makna jamak itu. Kata ini dipahami oleh banyak ulama dalam
arti akal. Makna ini dapat diterima jika yang dimaksud dengannya adalah gabungan daya pikir dengan daya kalbu, yang menjadikan seorang terikat sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan dan kedurhakaan. Dengan demikian, tercakup dalam pengertian potensi meraih ilham dan percikan cahaya ilahi. Didahulukannya kata pendengaran atas penglihatan merupakan bentuk perurutan yang sungguh tepat, karena memang ilmu kedokteran modern membuktikan bahwa indera pendengaran berfungsi mendahului indera penglihatan. Ia mulai tumbuh pada diri seorang bayi pada pekan-pekan pertama, sedangkan indera penglihatan baru bermula pada bulan ketiga dan menjadi sempurna menginjak bulan ke-6. Adapun kemampuan akal dan hati yang berfungsi membedakan yang baik dan yang buruk ini berfungsi jauh-jauh sesudah kedua indera tersebut di atas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perurutan penyebutan indera-indera pada ayat di atas mencerminkan tahap perkembangan fungsi indera-indera tersebut. Dalam pandangan Al-Quran, ada wujud yang tidak tampak betapapun tajamnya mata, kepala, atau pikiran. Banyak hal yang tidak dapat terjangkau oleh indera, bahkan oleh akal manusia. Yang dapat menangkapnya hanyalah hati melalui wahyu dan ilham. Dari sini pula, sehingga Al-Quran di samping menuntun dan mengarahkan pendengaran dan penglihatan, juga memerintahkan agar mengasah akal, yakni daya pikir, dan mengasuh pula daya kalbu. Allah menjadikan kalian mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui setelah Dia mengeluarkan kalian dari perut ibu. Kemudian memberi kalian akal. Dengan itu kalian dapat memahami dan membedakan antara yang baik dengan yang buruk, antara petunjuk dengan kesesatan, antara yang benar dengan yang salah. Memberi telinga kepada kalian agar dapat mendengarkan suara-suara, sehingga sebagian kalian dapat memahami apa yang kalian perbincangkan. Memberi mata, dengan itu kalian dapat melihat orang-orang sehingga bisa saling mengenal dan membedakan antara yang satu dengan yang lainnya, dan menjadikan perkara-perkara yang kalian butuhkan di dalam hidup, sehingga dapat mengetahui jalan menempuhnya untuk berusaha mencari rizki, agar dapat memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Dengan harapan dapat bersyukur kepada Allah menggunakan nikmat-nikmatnya adalah tujuan manusia diciptakan. Salah satu bentuk syukurnya adalah dengan mencari pengetahuan, dan dalam beribadah kepadanya agar setiap anggota tubuh kalian melaksanakan ketaatan kepada Allah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.